Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah ke-53 ayat 1 dan sampai 3. Ya. Sebelum kita membahas surah kita, saya ingin mau mengajak Anda untuk menyamakan terlebih dahulu persepsi kita tentang Al-Quran. Nah, pemikiran dasar yang mau disampaikan yang pertama-tama adalah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Nah, itu ya. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah. Maka tidak heran umat Islam menganggap Al-Qur'annya itu suci. Karena apa? Karena itu kata-kata Allah. Allah itu kan suci. Maka kalau ada yang membakar Al-Qur'an atau ketika menemukan lembaran-lembaran Al-Qur'an di tempat sampah itu merupakan bentuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 33, Allah sudah memerintahkan supaya orang-orang yang melakukan itu harus dibunuh. Nah, pemikiran dasar yang kedua adalah bahwa Muhammad itu merupakan penerima wahyu Allah. Umat Islam yakin hanya Muhammad saja yang menerima wahyu Allah, tidak ada yang lain. Nah, dari pemikiran dasar ini kita akan melihat konteks Al-Quran. Di sini kami tidak mau berdebat soal konteks sejarah atau konteks sosial budaya, tetapi kami hanya mau fokus pada konteks ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Bagi kami semua ayat Al-Quran itu konteksnya sama, yaitu bahwa kata-kata Allah itu disampaikan, ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Itu ya, ini konteksnya. Itu. Jadi bukan oleh A, bukan oleh B, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Jibril kepada Muhammad. Jadi Muhammad di sini dilihat sebagai orang kedua atau lawan bicara. Nah, setelah kita melihat pemikiran dasar dan konteks Al-Quran, maka kita akan membahas topik kita. Kalau kita membuka Al-Quran, surah ke-53, kita akan membaca ayat 1 sampai 3 bunyinya sebagai berikut. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan wahyu Allah. Ya. Nah, satu hal ya, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama itu adalah soal kawanmu, ya, kata kawanmu yang oleh ulama Islam itu diterjemahkan dengan Muhammad. Nah, itu tampak dalam kata Muhammad itu dalam tanda kurung, ya. Aslinya kata Muhammad itu tidak ada, ya, aslinya tidak ada. Nah, jadi itu tambahan kemudian dari tangan-tangan manusia yang bernama ulama, ya. Jadi kawanmu itu ditafsirkan sebagai ulama. Tetapi kalau kita menggunakan nalar akal sehat, ya, kita membandingkan tadi nih konteks Al-Quran, Allah atau Jibril ngomong kepada Muhammad, ya. Jadi misalnya saya ini Jibril atau Allah, Anda itu Muhammad. Lalu saya katakan kepada Anda, kawanmu tidak sesat, tidak keliru. Nah, itu. Apakah kawanmu itu berarti Anda? Kan itu kan tidak masuk akal. Jadi, ya, tafsiran kawanmu di sini itu bukanlah Muhammad. Sehingga dapat dikatakan tafsiran ulama jelas keliru, ya. Jelas salah, ya. Jika jika kawanmu itu adalah sungguh Muhammad, ya, seharusnya
redaksinya itu menggunakan kata engkau atau kamu. Demi bintang ketika terbenam, engkau tidak sesat dan tidak keliru. Dan tidaklah yang engkau ucapkan itu menurut keinginanmu. Seharusnya begitu rumusan redaksinya, ya. Tetapi kan di sini tidak, ya. Di sini Anda mau menegaskan bahwa Muhammad bukan satu-satunya penerima wahyu. Dan menjadi pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan mu dalam kawan tadi sebagai penerima wahyu? Sangat tidak jelas. Nah, sekarang kita melihat persoalan yang kedua, ya, yaitu langsung pada ayat pertama, demi bintang ketika terbenam. Menjadi pertanyaannya, apa maksudnya? Ya, apa maksud demi bintang ketika terbenam? Kalau kita membaca, ya, dan coba merasakan, dapat dikatakan kalimat dalam ayat pertama ini mempunyai makna sebagai sumpah. Ya, jadi jika kalimat ini merupakan diucapkan oleh Allah, berarti pada waktu itu Allah bersumpah, bersumpah demi bintang, ya. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya itu ada dalam ayat 2 dan ayat 3, yaitu jika kawanmu itu Muhammad, Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Dan Muhammad, apa yang diucapkan Muhammad itu bukan menurut keinginannya. Nah, itu isi sumpahnya, ya. Nah, tapi menjadi aneh, ya. Kan pertanyaannya itu, kenapa Allah bersumpah? Ya, kenapa Allah bersumpah? Bukankah ini merendahkan martabatnya? Hanya untuk meyakinkan Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, masa Allah sampai bersumpah? Dan menjadi pertanyaannya, Allah bersumpah kepada siapa? Ini menjadi sangat membingungkan, ya. Kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Nah, jadi pertama haruslah dikatakan bahwa surah ke-53 ayat 1 sampai 3 ini tidaklah jelas dan sangat membingungkan, ya. Yang kedua, haruslah dikatakan bahwa Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah. Karena, ya, kalau melihat tafsiran ulama tadi, ya, kalimat Allah itu tidak ditujukan kepada Muhammad, tetapi kepada orang lain, ya. Dan siapa itu tidaklah jelas, ya. Itu. Nah, harus dikatakan juga, ya, haruslah dikatakan juga bahwa surah ke-53 ayat 1 sampai 3 ini merupakan kata-kata manusia. Agak aneh kalau itu dikatakan kata-kata Allah. Masa Allah sampai bersumpah untuk meyakinkan seseorang itu tidak sesat atau tidak keliru. Ini agak aneh. Ini merusak akal sehat, ya. Itu. Tapi kalau ini manusia yang mengatakannya, itu masih masuk akal, ya. Nah, dari 3 poin ini maka dapatlah kita katakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah studi kita tentang surah ke-53 ayat 1 sampai 3. Sekian dan terima kasih.